21319. Di sini saya dan kelompok saya menjelaskan tentang autoplay. Pengertian autoplay. Fungsi autoplay adalah fungsi otomatis mengkoneksi alat atau device yang terpasang dan terhubung ke komputer, lalu otomatis membaca isi paket yang ada di dalam device tersebut. Yang pertama, setting layout. Bagaimana cara men-setting layout ini menggunakan autoplay? Yang pertama yaitu buka autoplay dengan cara gunakan start menu untuk menampilkan program autoplay Media Studio, Start All Program, Indigo, Rose Corporation, kemudian autoplay Media Studio. Yang kedua yaitu ubah nama proyek atau project yang diinginkan. Yang ketiga, klik salah satu thumbnail pada blank project template. Kemudian yang keempat, klik create project now. Kemudian saya akan menjelaskan tentang insert text. Bagaimana cara memasukkan teks pada autoplay. Yang pertama yaitu klik icon new label object, kemudian klik kiri pada label yang baru dibuat, kemudian edit nama dan warnanya melalui bagian properties yang berada di kiri jendela autoplay. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang menambah objek video. Caranya yaitu yang pertama, pilih objek video pada saat dialog muncul, klik tombol galeri. Yang kedua, pilih file video pada format MPEG dan klik OK. Yang ketiga, pada properties pane, ubah setting control style dari standar ke basic blue. Yang keempat, coba ubah setting dalam kategori control panel. Yang kelima, dalam kategori spesial, periksa bahwa auto start di set true dan loop dan border di set flash. Yang keenam, pada kategori objek, pastikan video scaling mode di set ke maintain aspect. Yang ketujuh yaitu pada kategori position, set lembar 320 dan tinggi 240. Tekan Ctrl P untuk mengunci objek. Yang ke-8, pilih back, kemudian review untuk melihat halaman. Kemudian saya akan membahas tentang mengatur efek suara. Caranya yaitu yang pertama, klik label email address. Yang kedua, dalam kategori sound dari properties pane, untuk klik sound dari non ke custom. Yang ketiga, klik setting, klik file, dan klik tombol browse. Pada saat dialog select file dialog muncul, klik galeri button dan arahkan ke folder sound effect. Dan yang terakhir yaitu pilih file rebel ogg file dan klik OK. Baik, saya Mei Rahmawati Susanti dengan NIM 932122619. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah hyperlink dan kemudian yang kedua adalah slide master. Baik, dimulai dari yang pertama, definisi hyperlink. Hyperlink adalah cara untuk menggabungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, ataupun pada halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tersebut. Hyperlink sering dipakai untuk menunjukkan lokasi lainnya dari teks maupun objek yang diperlihatkan atau yang sedang dipresentasikan. Hyperlink dapat menggabungkan beberapa file, objek, aplikasi, dokumen, halaman web, dan lainnya. Atau lebih singkatnya, hyperlink merupakan suatu teks yang akan mengarahkan ke tampilan dokumen atau halaman lain. Hyperlink ini juga sering dikenal dengan istilah link. Kalau kita mengklik hyperlink pada suatu website, sama saja kita telah membrowse www atau World Wide Web dan kita akan menuju ke halaman lain atau ke dokumen yang lain. Baik, kemudian mengenai fungsi dari hyperlink. Fungsi dari hyperlink atau yang lebih sering disebut juga dengan link
merupakan suatu fungsi dalam HTML atau Hypertext Markup Language yang memiliki tujuan untuk memudahkan visitor atau pengunjung pada suatu web untuk menelusuri berbagai informasi yang tersimpan di dalam suatu website yang dikunjunginya, dan link juga berguna untuk menghubungkan antar dokumen HTML. Link pada umumnya ditampilkan dalam huruf dengan warna yang berbeda. Apabila kursor diarahkan pada link, maka akan membentuk gambar tangan yang menunjuk pada linknya. Adapun cara membuat hyperlink pada sebuah kalimat ke alamat web, caranya yang pertama adalah seleksi teksnya terlebih dahulu sebelum diberikan hyperlink. Misalnya teksnya seperti ini. Wahyu Media. Wahyu Media adalah suatu perusahaan penerbit buku yang cukup terkenal di Indonesia. Banyak buku yang sudah diterbitkan oleh perusahaan tersebut, diantaranya 9 langkah-langkah mahir Facebook, mahir Microsoft Excel 2007, Microsoft Word 2007, belajar menghitung, dan masih banyak lagi. Jika Anda ingin memesan atau melihat buku lain, klik saja pada Wahyu Media. Nah, Wahyu Media ini akan saya jadikan sebagai teksnya yang akan saya berikan hyperlink. Kemudian aktifkan tab Insert. Kemudian klik pada bagian hyperlink, klik exiting file or webpack, kemudian klik current folder. Setelah itu, ketikkan alamat web yang ingin dituju di dalam kotak address di sini seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kemudian klik tombol OK. Nah, setelah klik tombol OK, warna pada huruf atau kalimat berubah menjadi warna biru. Untuk menjalankannya, dekatkan kursor pada kalimat link tersebut. Nah, muncul seperti itu kan? Seperti ini, www.wahyumedia.com. Kemudian kita tinggal mengkliknya. Cukup mudah kan? Jadi seperti itu cara membuat hyperlink pada sebuah kalimat ke alamat web. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari hyperlink. Baik, kelebihannya yang pertama akan mempermudah kita untuk beralih ke halaman berikutnya. Yang kedua, cukup dengan mengklik menu akan otomatis berpindah ke halaman yang lainnya. Adapun kekurangannya, yang pertama, akan sulit jika dikembalikan ke posisi awal atau posisi yang pertama. Yang kedua, membingungkan bagi seorang pengguna yang baru menggunakannya. Baik, kemudian materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai slide master. Slide master pada dasarnya merupakan bagian dari pembuatan template. Jika contoh pembuatan template pada biasanya dititik beratkan pada isi template, maka titik berat pembahasan slide master adalah pada desain dan juga layout slide. Jadi dengan pembuatan slide master, Anda dapat membuat template yang berisi slide kosong. Pada panel slide terlihat ada beberapa slide kosong. Slide paling atas adalah slide utama. Jika slide ini disunting, penyuntingan tersebut akan berpengaruh pada seluruh slide yang ada di bawahnya. Slide-slide yang ada di bawah slide utama tersebut adalah slide yang mengandung layout tertentu. Ada 9 buah layout yang terdapat di bawah slide utama tersebut. Kita tentu ingat jika hendak menambahkan slide baru, maka harus klik tombol Add Slide. Cara menggunakan slide master. Tentunya yang pertama kita perlu membuka dulu ya Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian klik blank presentation. Kemudian klik tab view. Dan kemudian klik slide master. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah terbuka seperti ini, tinggal kita edit sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya ingin merubah backgroundnya. Klik background styles.
kemudian format background. Di sini klik picture or texture fill. Tinggal kita klik file. Nah, di sini kita bisa merubah filenya sesuai dengan keinginan kita, gambarnya. Nah, misalnya gambar ini ya, kita terapkan seperti ini. Mudah bukan? Kemudian untuk mengeditnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu saja cara menggunakan Slide Master. Cukup mudah bukan? Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari Slide Master. Adapun kelebihannya, urutan gambar dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua, background maupun judul presentasi yang kita buat tidak mudah bergeser. Adapun kekurangan dari Slide Master, yang pertama adalah gambar yang dibuat tidak dapat bergerak sehingga daya tariknya tidak terlalu kuat. Yang kedua, kita harus membuat desainnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan mengenai insert quiz, jadi membuat soal di media autoplay. Nah, di sini saya sudah membuka media autoplay. Langsung saja kita ubah dulu. Kita klik 2 kali, kemudian pilih background, misal quiz. Kemudian ini kita centang. Kita pilih backgroundnya putih saja, menyesuaikan nanti soalnya apa warnanya. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah backgroundnya warnanya putih. Kemudian kita kasih judul, label, kita klik dua teksnya, kemudian ukuran tulisan kita oke. Nah ini sudah menjadi judulnya. Nah, kemudian kita akan memasukkan soal. Ini sebenarnya soal ini sudah saya tulis di Microsoft Word, kemudian kita screenshot biar menjadi sebuah gambar, sehingga kita tinggal memasukkan saja. Nah, karena soalnya itu ada 2 slide, maka kita akan membuat slide lagi. Soal yang kedua, kita oke. Auto startnya dihilangkan. Kita oke, klik ini, oke. Kita kasih nama. Kita kasih nama halaman 1. Halaman 1 sebagai contoh saja, jadi fontnya terserah, semisal Times New Roman 12. Kita oke. Nah, kemudian
Kita Ctrl D untuk menduplikat. Ctrl D dan kita rubah halaman 2. Kemudian kita akan membuat multi choice atau pilihan ganda. Nah, kita klik paragraf, new paragraph object. Ini kita klik 2 kali, dan kita del. Kita kasih nomor 1. Sesuai dengan soal. Fontnya kita rubah 12. Jenis teksnya kita memakai yang ini. Kita oke. Kita oke. Kita tambahkan radio button. Oke, kemudian kita Ctrl D. Kita tata. Kemudian kita cek grup ID-nya. Kita rubah dulu. Kita kasih R1. Kemudian ini L2. Grup ID-nya tetap 1. Kita L3. L4. Dan kita R5. Karena nomor 2 kita grup ID-nya kita rubah dengan nomor 2.
Kita cek. Ini multi-choice voice kita sudah selesai. Kemudian kita menambahkan button lagi. Ctrl D. Kita cek. Kita masukkan skripnya. Kita klik halaman 1, kemudian script, kemudian add action, kita cari slide, slideshow. Kemudian kita pilih go to slide, next. Ini kita ganti 1. Oke. Seperti ini. Oke. Terus kemudian kita simpan. Kita coba. Kita klik halaman 1. Kita masukkan skrip nilai, cek nilai, klik 2 kali, kemudian kita masukkan logikanya. Kita cek. Pastikan ini sesuai namanya, jadi label score. Kemudian kita cek. Berikut adalah hasil dari insert quiz. Kita pilih bold atau export, kemudian kita pilih burst untuk menyimpan, dan kemudian kita ada dengan data CD, DVD atau hard drive. Kita pilih yang hard karena agar otomatis tersimpan di laptop. Kemudian di next, kita tunggu ini proses dari mengekspor. Kita tunggu, pastikan dicentang agar otomatis tersimpan. Kemudian kita cari di file yang sudah kita pilih tadi, kita klik author, kemudian, dan ini adalah hasil dari ekspor.
Dan ketika kita buka akan muncul seperti ini, hasil dari insert quiz.